Pasca menggelar pesta pertunangan super mewah pada 8 Agustus 2018 lalu, secara mengejutkan pasangan kekasih Denny Sumargo dan Dita Sudarjo membatalkan rencana pernikahan mereka. Setelah kabar itu merebak di sosial media, Dita Sudarjo akhirnya angkat bicara perihal kabar tersebut. Lantas seperti apa komentar Dita Sudarjo? Berikut rangkuman Cumi Top V. Pasca tersiar kabar, batalnya rencana pernikahan Denny Sumargo dengan Dita Sudarjo, banyak spekulasi beredar di media sosial. Salah satunya tentang isu orang ketiga. Hal itu langsung dibantah oleh Dita. Ayo panjang lah, tapi yang penting doain aja. Saya mau di sini mau clarify bahwa Denny nggak selingkuh, karena saya sedih banget ya di DM banyak yang bilang, oh itu kenapa dia selingkuh sih, bla bla bla. Ya enggak lah, udah itu aja deh, doain. Tapi ya kita bisa merencanakan, tapi yang terakhirnya Tuhan maunya gimana kan? Kamera. Ya, gitu ya berserah aja. Banyak lah yang aku pelajari. Baik banget. Makanya saya kasihan kalau dia dibilang selingkuh, kesannya saya suci banget gitu. Padahal saya juga manusia, saya juga banyak salah lah, banyak salah ngomong apa ya. Tak hanya meluruskan persoalan yang terjadi, Dita juga tidak membenarkan kabar tentang hubungannya dengan Denny yang terganjal restu orang tua. Bagi Dita, persoalan rencana pernikahannya dengan Denny telah mendapat izin dari kedua orang tuanya. Iya sih, keluarganya yang kasihan. Sebenarnya udah terserah aku aja gitu, tapi ya apa? Doain aja deh, sedih banget nih. Ya doain. Komentarnya sih suruh berdoa. Konsiliasi, karena kan saya sebenarnya jarang, saya tuh nggak suka pacaran ya. Jujur aja saya nggak suka pacaran, dan saya pernah pikir saya nggak mau merit. Karena ngapain juga ya saya merit ya? Karena kan saya bisa kerja sendiri apa kan? Itu kan sama Denny kan benar-benar jatuh cinta. So just call him my first love lah ya, tapi bukan my last love. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me why. Sejak awal bertemu, hubungan Dita dan Denny memang sudah dibayangi sekelumit perbedaan, termasuk persoalan jam kerja. Diakui Dita jika ia susah beradaptasi dengan waktu kerja Denny yang berbeda jauh dengan dirinya. Visi misi ya, soal ke depan gitu kan. Sama saya bukan aktris juga, saya pengusaha kan. Dia banyak apa ya, gimana ya, saya mungkin nggak terlalu understanding mungkin kan. Kalau dia aktor kan pergaulannya sangat beda ya nggak tahu deh. Mungkin saya kan nggak ngerti kalau misalnya syuting tuh bisa apa ya, syuting tuh bener-bener bisa bisa go overtime mungkin ya kan. Kalau callingan tiba-tiba mendadak gitu. Kalau misalnya kerja kantor kan nggak mendadak gitu ya, lebih structure, terus jam 6 beres misalnya kan. Kalau lembur pun di tiap per jam dibayar, jadinya pengusaha perusahaan itu tuh mikir dulu sebelum suruh orangnya lembur, karyawannya dong gitu. Kalau misalnya aktor kan lebih unpredictable gitu. Iya, waktu juga bingung ya, karena saya orangnya sukanya tuh ya ada jamnya jelas, rutinitas gitu. Karena kan saya juga bisa atur kerjaan saya yang lain misalnya kan. Kalau misalnya jamnya nggak jelas kan, saya kita gimana atur pekerjaan saya lain. Saya kan bukan wanita nganggur loh. Tak hanya soal waktu,
Perbedaan visi dan misi juga disebutkan Dita sebagai penyebab hancurnya hubungan mereka. Nurutnya gimana ya? Saya mau nurutnya sih saya mau masuk akal gitu. Ketika kita kan cewek nggak bisa dong kayak orang buta gitu. Sama nurut pun juga bukan berarti bodoh loh gitu. Jadinya harus ada imbang bahwa saya nurut karena mungkin dia calon suami saya. Tapi kalau alasannya misalnya belum masuk di akal, nggak bisa dong. Gitu. Kita cewek juga harus pakai otak. Mungkin ya visi misi hidup gitu. Karena kan saya mungkin pengusaha ya beda ya visi misi hidupnya mungkin ya ada loh. Mulai bingung sih kalau waktu berapa lama ya, karena saya benar-benar emang saya peduli sih sama dia baik banget gitu. Tapi kalau perbedaan ya gimana, kita nggak bisa salahin, nih doain aja lah. Sama ini banyak pelajaran, ntar saya mau nulis buku sih buat cewek-cewek muda. Ya sebelum kamu ke tunangan, banyak hal yang sebenarnya kamu udah harus omongin. Kita rada telat, kita awas just in love. Jadi banyak yang hal-hal aku belum ngomongin, aku bertindak aja. Apa aja? Apa misalnya? Apa ya, ntar aja lah ya, doain aja jadi ya. Dan spekulasi yang menyebutkan hubungannya dengan ibunda Denny Sumargo tidak harmonis langsung dibantah Dita. Sebaliknya Dita merasa heran jika ia disebut menghina mantan calon mertuanya itu. Nah, aku nggak tahu kenapa ibunya merasa dia dihina ya. Aku juga nggak ngerti. Aku yang malah merasa dihina sama dia loh tiba-tiba, ya kan? Karena aku baik-baik kok. Pas itu terakhir, oh ya maaf ya tante, semuanya nggak bisa apa. Aku sopan. Tapi yang nggak tahu ya mungkin ibu mau bela anaknya gitu kan. Kita juga ngertiin lah ya. Orang tua pemikirannya beda, ya kan? Kasihan sih, doain aja. Tapi sebelumnya hubungannya seperti apa sama ibunya? Baik sih, kan baik banget gitu. Dia suka beli baju jualan online aku. Gitu. Namanya seru sih. Ini ada bukti-bukti WhatsApp, makanya saya bingung. Saya tadi tak tanya Denny apa salah saya bingung. Gitu. Makanya kita lihat ya mamanya mungkin ada pemikiran lain, tapi saya masih ada bukti. Jadi kalau mamanya melantarkan kata-kata yang nggak benar, hati-hati ya, jangan sampai emosi kamu fitnah-fitnah karena saya ada bukti. Lihat aja Tuhan lah, Tuhan hakim terakhir, tapi saya ada bukti semuanya, jadi saya merasa hati-hati lagi, jangan buat-buat cerita. Tunggu video menarik lainnya di Cumi Talvi episode berikutnya.